Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, kesempatan ini kami dapat bersilaturahmi diterima di kediaman Ustadz Abdul Matin Salman, tetapannya Bapak Dr. Abdul Matin Salman LC.MAG. Beliau alumni Pondok Gontor yang juga kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo. Sekarang beliau menjadi pengajar di IAIN Surakarta. Juga beberapa kegiatan dakwah lain yang beliau banyak aktif di masyarakat. Senang sekali saya bisa diterima di kediaman beliau, dan bagi saya memang ada kebutuhan pada waktu tertentu itu untuk memerlukan sebuah semacam untuk mengisi nutrisi rohani begitu. Nutrisi rohani yang memang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan pada kesempatan ini, bertepatan dengan kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, kami ingin belajar bagaimana tentang teladan kita, uswah kita yang menjadi teladan kita, yakni Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tambah seger nama sekarang. Alhamdulillah. Pak Ustadz Eko gimana? Ya sehat, alhamdulillah. LC ya sekarang. Lulusan COVID. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz Eko ini salah satu kawan yang menginspirasi setelah kena COVID, kemudian menulis saya. Ya, itu sangat menginspirasi, saya share kemana-mana itu. Ustadz juga LC kan? Tapi LC yang asli. LC. Ada dua LC Pak Ustadz? Ada dua LC. Ya. Lulusan Corona sama lisan Al-Azhar Timur ya. Tengah. Ya. Ya. Jadi tapi sudah normal Ustadz ya sekarang ya kondisi. Alhamdulillah. Ya, saya ya masa pemulihan insyaallah ini, masa pemulihan. Ya, tapi mudah-mudahan. Ya lebih baik dibanding beberapa bulan yang lalu. Betul. Ya memang ada sebuah yang harus kita ambil hikmahnya dari sakit kemarin. Apa hikmahnya itu Pak Sadeko? Ya ternyata betapa lemahnya kita manusia ya, betapa lemahnya kita itu, dan ketika kita pada situasi sakit itu memang ya yang terbayang itu hanya Allah dan Allah gitu. Sudah, nggak istri, nggak mobil, iya, nggak harta yang kita kumpulkan ya. Itu sudah seperti nomor kesekian itu rasanya. Kayaknya masih terngiang-ngiang kalau bicara tentang COVID ya, masih terharu kayaknya ya. Iya, betul. Bisa sembuh lagi, dapat ya. kesempatan yang kedua kali. Iya, alhamdulillah. Ya, dan saya pada bulan Desember itu memang suasananya masih ya situasi COVID itu masih begitu seperti mencekam gitu kan. Mencekam. Jadi ya saya sempat yakin bahwa bisa sembuh dengan isolasi mandiri di rumah gitu. Ternyata pada hari ke-11 itu sudah menyerah. Harus tawakal sama Allah, ke dokter juga. Dan ketika malam-malam dijemput ambulan itu betapa suasananya campur aduk. Saya dengar-dengar yang saya baca itu sempat pakai oksigen. Iya betul. Iya. Jadi sore itu sudah dibantu tabung oksigen oleh anak saya di pinjaman di puskesmas. Alhamdulillah nyaman, dan saya tidur nyenyak. Nggak tahunya malamnya itu diambil. Untung nggak diambil sama Allah ya. Diambil oleh Satgas COVID. Masih diberi kesempatan ya. Tentu dengan sekarang tadi disebutkan bulan Rabiul Awal, bulan Nabi, kita masih berusaha untuk memperbaiki dan meneladani ya sifat Rasul. Iya, monggo Pak Eko. Selamat datang di rumah kami, mudah-mudahan berkah ya kunjungan kita ya. Amin. Ya kalau kita memiliki seorang figur teladan yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kita, yang utama itu apa saja Ustaz yang harus kita teladani dari beliau? Soal kepemimpinan, soal bagaimana mendidik atau mengasuh rumah tangga, mendidik anak, termasuk saya pikir mungkin juga sampai bagaimana hubungan dari tetangga dengan mitra kerja, mitra bisnis, dan banyak lagi saya kira. Menurut Ustaz apa yang menjadi
prioritas utama yang kita teladan dari beliau. Baik, terima kasih para pemirsa, Pak Eko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim yang bawa berkah, Amin. Yang dapat memperpanjang umur, kemudian memperlancar rezeki, ya. Terus kemudian menyehatkan jiwa dan raga. Amin. Ya, di dalam silaturahim itu kan itu. Yang kedua, terima kasih juga diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi yang biasa kita masyarakat Indonesia dan pada umumnya di dunia memperingati Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal dengan membaca sirah nabawiyah atau membaca perjalanan Rasulullah ya dari lahir, dari dalam kandungan ya, dari kandungan sampai lahir sampai kemudian wafat beliau. Di dalamnya juga memuat sifat-sifat dan karakter yang dimiliki oleh seorang Rasul. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, kalau tadi ditanya apa saja yang perlu kita teladani, Rasulullah itu lautan yang tidak terbatas, yang membatasi hanya Allah. Rasulullah itu gunung yang tidak bisa diukur tingginya, yang bisa mengukur hanya Allah. Rasulullah itu lautan yang dalam, yang tidak bisa diukur, yang bisa mengukur hanya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri seorang Rasul ada uswah hasanah. Bahkan ketika Aisyah istri Rasulullah ditanya tentang bagaimana sih, sama persis pertanyaannya yang disampaikan oleh Ustaz Eko terkait dengan apa sih yang harus kita teladani dari seorang Rasul. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu ya Al-Quran itu. Al-Quran itu. Jadi kalau kita memilah-milah akhlak Rasul yang mana yang tidak bisa. Karena kalau kita meneladani Rasul ya berarti kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah akhlak Rasul. Sehingga akhlak Rasul saya katakan tadi luasnya seperti luas samudra yang tak terbatas, yang bisa membatasi hanya Allah. Yang bisa mendefinisikan akhlak Rasul secara keseluruhan hanya Allah. Karena itu basyarun lakal basyari. Basyarun lakal basyari. Manusia tetapi tidak seperti umumnya manusia. Itulah Rasulullah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada banyak sekali suri tauladan yang bisa kita teladani. Tentu di dalam kaidah fikih itu disebutkan la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Wah, kalau begitu luasnya dari mana kita harus memulai? Nah, gitu kan? Mengawali. Apakah dari dari sifat beliau di dalam keluarga, apakah sifat beliau ketika memimpin, sifat beliau ketika berdagang, sifat beliau ketika bertetangga, sifat beliau ketika berkomunikasi. Wah, itu nggak akan ada habisnya. Hampir seluruh aspek kehidupan ini ada karakter dan sifat beliau yang bisa kita tiru. Dan harus kita tiru. Tetapi sekali lagi kaidah usul fikihnya tadi itu apa yang karena saking luasnya tentu manusia likusurina ya fittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keterbatasan kita di dalam mengikuti Rasulullah ya tentu harus kita ikuti, tetapi kan kita terbatas karena kita bukan manusia yang diberi kemampuan untuk bisa meniru seluruh akhlak Rasulullah. Tetapi dikatakan tadi, apa yang tidak bisa kita ikuti semua dari Rasulullah, ya kita ikuti yang bisa kita ikuti. Boleh memilih nggak Ustaz? Nggak boleh, tetapi berusaha untuk mengikuti sebisa kita. Itu yang kita maksudkan. Bukan layu terokukuluh, artinya bukan ditinggalkan semuanya. Malayu terokukuluh tidak bisa dilakukan semua, bukan berarti kita memilih-milih, tidak. Yeah. Tetapi apa yang tidak bisa kita lakukan artinya tidak seperti sesempurna Rasulullah.
Tentu ketika Rasulullah sholat, bahkan sampai ada waron, sampai ada kayak bengkak-bengkak di kakinya beliau. Kita siapa sih yang sholat bisa seperti itu? Iya, benar. Karena sholat Rasulullah itu khusyuk dan tidak bergerak-gerak, tidak kayak kita ini. Kita baru sholat ya kulhu terus, kulhu, inna a'tayna, kulhu, inna a'tayna. Rasulullah tidak. Maka di dalam sholat Rasulullah itu Aisyah menyebutkan. Jadi ketika sholat tarawih, sholat malam di malam bulan Ramadan itu disebutkan latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jadi jangan kamu tanyakan betapa indah, betapa bagus, betapa panjang sholat Rasulullah. Nah, kita kalau sholat tarawih nyari yang paling pendek. Inna a'tayna kulhu gitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika kita tidak bisa meniru Rasulullah dalam hal sholat saja, tetapi bukan berarti kita tidak usah sholat, enggak. Tetapi kita melakukan semampu kita. Ya mampu kita sholat, satu rakaatnya cuma 5 ayat, 6 ayat, ya lakukan saja. 1 ayat pun juga lakukan saja. Tidak mesti harus panjang, tidak harus mesti yang khusyuk dalam konteks tidak bergerak, ya. Khusyuk dalam konteks memiliki koneksitas, yang memiliki hubungan kepada Allah yang luar biasa gitu. Kalau kita baru Allahu Akbar sudah keinget yang macam-macam. Nah, karena itu maka mala yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita ikuti dari Rasulullah secara kekafah, secara keseluruhan tidak berarti bahwa kita harus tinggalkan. Itu dalam hal sholat misalnya. Kalau sholat seperti yang kita lakukan ini kan saya yakin kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, kalau menilai formalitas sholat kita, saya kira ya merasa kok begini sholatnya gitu. Tapi kalau dinilai dari ketaatan kita dalam menjalankan sholat, lalu kemudian taatan kita di dalam perintah, saya kira tidak ada yang berbeda. Karena kita umat yang jauh dari Rasulullah, bagaimana kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita hanya mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, melalui orang per orang dari generasi ke generasi. Bukan berarti sekarang berbeda, tidak. Tetapi setidaknya bahwa apa yang kita lakukan saat ini kan tidak semata-mata kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan. Itu satu contoh kasus sholat. Kalau Ustaz Eko, kalau sholat paling lama berapa menit misalnya? Kalau jam kan tidak mungkin ya. Iya. Mungkin sekitar 3-4 menit Ustaz. Katakanlah 10 menit ya. 5 sampai 10 menit katakanlah begitu. Nah, 5 sampai 10 menit ini tentu jauh dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Belum sampai kemudian ketika kita rame-rame, ketika Rasulullah takbiratul ihram itu seperti apa, ada yang begini dan seterusnya. Tentu ini kalau dilihat tentu berbagai macam pandangan dan perbedaan itu pada aspek kita meniru Rasulullah. Jadi konteksnya kita meniru Rasulullah semirip mungkin. Tetapi kan kita tidak melihat Rasulullah. Maka apa yang tidak bisa kita lakukan persis seperti yang dilakukan Rasulullah, bukan berarti kita tinggalkan. Itu dalam hal sholat. Dalam hal kepemimpinan, Rasulullah itu paling memiliki rahmatan lil alamin. Suatu hari, Rasulullah sedang melakukan kajian di masjid. Ketika melakukan kajian di masjid, Ustaz Eko, tiba-tiba datang Arabi, orang desa, orang yang belum pernah ke kota, orang Badui, lalu kemudian orang yang belum punya banyak pengalaman. Nah tentu masjid Rasulullah saat itu tidak berkeramik seperti kita, bermarmer seperti kita sekarang ini lihat di Masjid Nabawi. Tentu ya. Nah waktu itu kan tentu masih pasir, masih ada beberapa bagian yang memang belum masih pasir lah gitu. Tiba-tiba datanglah seorang Arabi, orang desa tadi, orang So'idi kalau bahasa Mesirnya itu, datang ke Masjid Rasul dan kemudian
Tiba-tiba dia kencing di pinggir masjid itu, di pojokan masjid. Ya. Hampir semua sahabat itu menoleh, tertuju kepada orang tadi. Sehingga separuh dari para jamaah itu memalingkan pandangannya kepada orang tadi. Apalagi setelah Umar bin Khattab dengan gagahnya akan memberikan sanksi, ya, memberi pelajaran, kira-kira begitu ya. Tenang Rasulullah, akan saya kasih pelajaran. Ya kan? Kata Rasulullah, jangan. Ya, kufa'an. Jadi berhenti, jangan kamu lakukan itu. Rasulullah sebagai seorang pemimpin tidak terprovokasi dengan pengawalnya. Rasulullah sebagai seorang pemimpin begitu betul-betul mengayomi dan faham kenapa orang Badui tadi, kenapa orang desa tadi, kenapa orang kampung yang baru datang tadi melakukan hal itu. Karena mereka layak alamu. Tidak tahu. Tidak tahu. Mereka tidak, kalau tahu tidak mungkin melakukan itu. Ketidaktahuan ini kalau Allah, katakan tadi bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Quran, Allah kan mengatakan yang disebut dengan dosa, innamas sayyi'atu, yang disebut dengan keburukan adalah ketika kita tahu, lalu kita mengerjakan. Tetapi ketika kita tidak tahu, lalu kita kerjakan, maka bukan sebuah keburukan. Nah, Rasulullah mengambil itu. Dan kemudian sebagai seorang pemimpin, Rasulullah dengan sangat bijaksana, nggak usah dikasih pelajaran, karena dia nggak tahu. Maka Rasulullah kasih bimbingan. Ambilkan air 1 ember, lalu kemudian siramkan ke bekas air kencingnya tadi, sudah selesai. Dan itu sudah menjadi tempat yang suci lagi. Tidak harus dihukum, Ustaz, ya? Tidak harus dihukum, karena menghukum orang yang tidak tahu itu apa maknanya. Rasulullah tidak melakukan itu. Di luar ekspektasi sahabat-sahabat beliau yang hadir waktu Betul, itu. Ya? betul. Jadi kalau kita ada yang melindungi, ya, ada yang memprovokasi, wah berarti kita langsung, gitu kan? Apalagi kita, mohon maaf nih kasarnya, imam masjid yang dianggap besar, yang terkenal gitu kan, lalu kemudian tiba-tiba ada itu terprovokasi kadang-kadang. Rasulullah sebagai seorang pemimpin justru menyejukkan, mengayomi. Suatu hari ada lagi Rasulullah dalam kajian juga mengadakan kajian halaqah itu dengan para sahabat. Tiba-tiba ada, sudah penuh itu, jamaah udah penuh. Tiba-tiba ada orang yang datang tergopoh-gopoh, saking antusiasnya ingin mengikuti kajian Rasulullah, tapi telat. Semangatnya untuk tidak tertinggal dengan kajian yang diberikan Rasulullah. Lah, Rasulullah melihat dari jauh. Kata Rasulullah, sorban ditarik dari pundaknya, kemudian diberikan kepada sahabat tadi, suruh maju, suruh duduk di pinggir Rasulullah, di atas sorban Rasulullah. Dipanggil, diminta ke depan, disuruh duduk di atas sorban Rasulullah. Dan subhanallah, sahabat tadi tahu kemuliaan Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah yang luar biasa, sorbannya dia dibuat duduk. Diciumi sangat terharunya. Bahwa Rasulullah pemimpin yang luar biasa. Kalau kita kan, kalau udah telat ya sudah. Kalau nggak sedapat snacknya ya sudah gitu. Tapi Rasulullah sorbannya, kalau ibaratkan makanan, kalau ibaratkan snack, ibaratkan itu sekarang ya, kalau kiai atau ustadz, kalau ngisi pengajian kan sering ada snack. Kalau ada yang telat, mungkin kira-kira ya, itu yang telat tadi sudah dapat snack apa belum? Kita jarang berpikir begitu ya. Yeah. Kita justru kadang-kadang ustadz atau kita sendiri ya gitu ya, malah kadang-kadang pulang masih dibawa yang banyak. Nah itu Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sorban yang ada di pundaknya itu digelar, dibentangkan, dan orang yang telah tadi karena saking antusiasnya suruh duduk di sini. Seorang pemimpin, subhanallah. Lagi Rasulullah ketika akan terjadi perang Khandaq, perang Uhud,
Rasulullah itu orang yang bisa melihat aura. Ini Pak Ustadz Eko berada di hadapan Rasulullah. Ya. Itu oleh Rasulullah transparan. Bisa dilihat zahiran wa batinan. Karakter Pak Eko terbaca oleh Rasulullah. Apalagi strategi perang nanti akan kalah atau menang. Tapi Rasulullah tidak melakukan, udah ikuti saya. Tidak diktator begitu juga. Secara demokratis musyawarah. Perang Khandaq Ustadz Eko, yang punya ide untuk menggali parit, kondakan paritnya. Siapa coba? Salman Al-Farisi. Seorang sahabat asing dari Persia. Rasulullah meminta pendapat bagaimana kita menghadapi musuh. Tapi kan sebenarnya Rasulullah itu, jangankan itu, melihat orang saja sudah bisa kelihatan karakternya. Ya, artinya untuk sebuah siasat perang Rasulullah sudah jauh lebih tahu. Paham ya. Paham, tetapi Rasul tetap meminta pertimbangan para sahabat. Luar biasa. Subhanallah. Dalam perang Uhud terjadi dua kubu. Kubu anak muda, kaum muda dan kaum tua. Ya. Yang muda mengatakan, Rasulullah, kita berani hadapi di luar. Yang tua mengatakan, kita berani hadapi di kota ini saja. Gak usah keluar kemana-mana. Rasulullah kemudian memutuskan, ya sudah, kalau anak muda saya patahkan semangatnya, nanti mereka jadi patah semangat. Udah, kita ikuti anak muda, kita keluar ke perang Uhud. Meskipun Rasulullah tahu di perang Uhud akan terjadi peristiwa yang besar, kekalahan di kalangan umat Islam yang awalnya menang, tapi karena mereka tidak taat kepada Rasulullah. Nah kan, itulah seorang pemimpin. Tetapi ada kalanya Rasulullah itu betul-betul tegas. Asyidda walal kufar ruhama bainahum. Jadi Rasulullah itu sangat tegas dengan orang-orang yang dianggap di dalam prinsip-prinsip Islam itu menyeleweng. Tetapi bagi mereka yang dalam posisi kebenaran, bagi Rasul tidak ada kata kekerasan. Kekerasan itu ditujukan kepada orang-orang yang memang di dalam Islam itu perlu diberikan penegasan. Jadi ketika kita mendengar secara hadis-hadis yang diceritakan secara eksplisit bahwa suatu saat ada seorang sahabat yang kemudian mengacungkan pedang. Ya Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu jika aku sekarang membunuhmu dengan pedang ini? Rasulullah dengan tegas kalimat Allah. Tetapi ketika Rasulullah menyebut kalimat Allah, pedang jatuh. Apakah Rasulullah kemudian dalam posisi yang menang itu kemudian? Kan tidak. Tetapi membentak tadi kalimat Allah itu dengan kalimat yang sangat tegas sekali sehingga pedangnya si lawan tadi jatuh. Itu penegasan. Ikrimah konon ceritanya adalah anak dari Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah, Ikrimah itu seorang sahabat yang tidak jauh beda dari orang tuanya, sangat-sangat bengis dan kejam. Ketika Rasulullah diperangi, lalu kemudian Rasulullah ke Madinah hijrah, lalu balik lagi ke Mekah, posisi Rasulullah dalam posisi yang menang. Ikrimah itu tidak mau mendekati Rasulullah. Khawatir kalau Rasulullah akan balas dendam karena posisi Rasulullah sekarang sudah posisi menang. Kuat. Sahabatnya di kanan kirinya banyak sekali. Siap memerangi orang-orang yang melawan Rasulullah. Tetapi istrinya yang mengenal Rasulullah dengan baik. Rasulullah adalah pemimpin yang sangat baik. Rasulullah adalah mengampuni semua kesalahan orang-orang yang pernah menyakitinya. Karena itu Ikrimah diyakinkan oleh istrinya. Melihat sendiri kebaikan Rasulullah, Ikrimah menangis dan bersyahadat. Menjadi sahabat yang luar biasa. Nah, karena itu
Di dalam hal kepemimpinan, Rasulullah memberikan, kalau kita bicara Rasulullah nggak akan selesai, Ustaz Eko. Karena luar biasa itu tadi. Di dalam apa namanya perdagangan, perniagaan, Rasulullah menyampaikan bahwa at-tajir, as-saduq, al-amin, ma'asyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang as-saduq, jujur, amin, penuh dengan amanah, tanggung jawab, ya, dia akan bersama orang-orang asyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kenapa disebutkan asyuhada? Karena keuntungan itu kan sangat menggiurkan. Ketika keuntungan itu sangat menggiurkan, lalu kemudian kita terbuai dengan keuntungan itu, dan kita bisa melawan, maka ketika kita istiqomah di dalam kejujuran kita, maka itulah orang-orang yang disebut dengan syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, lain lagi dengan hadis kaitannya dengan perniagaan. Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang di dalam perniagaannya tidak jujur. Ya, ini rambutan, satu ikat, yang luar itu dikasih yang merah-merah, yang di dalam dikasih yang hijau-hijau, masih muda, kemudian kecut lagi ya. Nah itu namanya man ghasyana laisa minna. Barang siapa yang menipu dalam perniagaannya, bukan dari golongan Rasulullah. Ini ibu-ibu juga ya, biasanya bayem, kangkung, kebanyakan yang penjual-penjual yang tadi menipu tadi. Ada lagi yang buah-buahan yang sudah jadi parsel, yang sudah dibungkus misalnya, tapi di dalamnya diisi dengan buah-buahan yang sudah kadaluarsa, bahkan mohon maaf, sebagian besarnya sudah busuk. Ini termasuk bagian dari man ghasyana falaysa minna. Kejujuran. Rasulullah memberikan suri tauladan yang sangat-sangat luar biasa dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pedagang dimanapun. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz mewujudkan sifat-sifat mulia yang namanya sekarang makin jarang di masyarakat dan mungkin juga berat bagi kita untuk mencapainya tadi. Jadi begini Ustaz Eko, kita harus, seorang penjual itu harus memiliki sense sebagai seorang pembeli. Jadi dia harus memposisikan dirinya sebagai pembeli. Ketika saya menjual buah, lalu kemudian saya tidak punya sense, tidak punya rasa empati, kepedulian, bahkan tidak punya rasa, bahasa Jawanya itu manunggal dengan si pembeli, maka yang penting buah saya laku, yang penting saya dapat untung. Bodoh amat Ustaz Eko sampai di rumah bisa dimakan atau tidak. Tetapi bagi orang yang punya rasa peduli dalam ilmu tasawuf itu, punya dzauq, punya syuur, punya rasa yang sama, maka saya akan membayangkan, jangan-jangan buah ini dibeli untuk berbuka puasa. Jangan-jangan buah ini dibeli untuk orang yang sedang sakit. Hadiah. Untuk hadiah. Bisa dibayangkan kalau seandainya yang kita kasih, buah ini kita beli untuk orang yang sakit, sebagian besarnya sudah busuk. Betapa kecewanya. Ini bukan masalah duitnya saja, tapi ini sudah zalim, sudah kezaliman. Karena itu, untuk mewujudkan itu kita harus memiliki rasa seperti kita ketika kita membeli. Kalau kira-kira kalau saya membeli, terus diperlakukan begitu seperti apa sih? Nah itulah Rasulullah ketika menjual barang itu, Rasulullah selalu katakan, ini barangnya seperti ini ada cacatnya di tempat ini. Kebanyakan kita justru malah memoles. Bagaimana si pembeli malah tidak tahu cacat itu. Itu yang namanya tijarotan tabur, itu artinya tijarotan yang tidak membawa berkah. Itu adalah tijarot, jual beli yang mengandung hurur, tipu daya.
Jadi pembeli kemudian ditutupi agar jangan sampai pembeli itu tahu. Mobil misalnya, sepeda motor misalnya, pernah nabrak enggak Pak? Oh enggak pernah, ini mulus saya pakai, jarang saya pakai. Padahal tiap hari dipakai. Yeah. Nah, kan banyak begitu. Sepeda motor juga begitu. Suaranya dihalusin, meterannya dikurangi, sehingga seolah-olah dia masih berapa hari dipakai, padahal sudah tahunan. Ya kan? Apalagi sekarang obat untuk memoles dan membuat kinclong itu juga banyak, itu kan, murah. Nah, karena itu Rasulullah menjauhi sifat itu dalam hal perniagaan. Maka man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, barang siapa yang memanipulasi, barang siapa yang menzalimi orang lain dalam hal perdagangan, maka bukan golongan Rasulullah. Itu Pak Eko. Nah, berikutnya dalam hal mencari rezeki, al-kasbul halal at-thayyib. Jadi mencari rezeki yang halal, yang thayyib, itu juga merupakan sifat yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau berdagang, ya, sebelum pulang memberikan hasil dari perniagaannya itu, Rasulullah mampir dulu kepada yatim piatu, fakir miskin. Haknya fakir miskin ditunaikan dulu. Yang diberikan kepada anak istri adalah harta yang sudah posisi halal. Sudah dibersihkan dengan Sudah dibersihkan. infak tadi. Betul. Nah, kata thayyib di sini adalah yang bisa mencukupi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, bersih, suci, tidak menerima kecuali hal-hal yang suci. Nah, kita kebanyakan kebalikan dari Rasulullah. Kita berikan dulu ke keluarga, kita masukkan dulu ke rekening, setelah kita katakanlah bahasa kasarnya itu muntah, baru kita kasihkan ke orang lain. Setelah kita masak banyak, ya, lalu kemudian kita nggak habis, baru kita kasihkan orang lain. Kalau Rasulullah, yang haknya fakir miskin, yang haknya yatim piatu, yang haknya du'afa, disisihkan terlebih dahulu. Masuk ke rumah dalam posisi thayyib. Karena itu halal, beliau mencari dengan cara yang tadi itu, perdagangannya luar biasa bersih, lalu kemudian thayyib, dia bawa kepada keluarganya dalam posisi sudah bersih. Luar biasa misalnya. Betul. Kalau orang punya kesadaran seperti ini, saya kira orang akan takut berlaku zalim atau paling misalnya korupsi saja. Betul. Termasuk korupsi. Korupsi adalah perbuatan man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu. Ya, itu. Jadi kembali ke tadi masalah dalam hal mencari rezeki yang halal. Kan kita selalu berkah ya. Keberkahan itu didapat ketika kita sudah halal thayyib. Jadi halal saja belum tentu thayyib. Saya ibaratkan begini Ustaz Eko ya. Ustadz Eko ketika berbisnis untung 5 miliar. Dibawa pulang. Bisnisnya halal, nggak nipu orang, nggak bohongin orang. Halal toh? Prosedurnya halal. Prosedurnya halal, dibawa pulang yang halal. dijual juga halal. Halal. Yang dijual milik sendiri, sudah hak milik kita. Tidak barang yang haram misalnya. Bukan barang yang haram. Dapat keuntungan. Keuntungannya halal. Tapi belum tentu thayyib. Karena apa? Di dalam barang, di dalam keuntungan yang kita peroleh, harus ada bagian-bagian yang ditunaikan. Baru dia disebut thayyib. Jadi itulah yang kemudian menghasilkan keberkahan di dalam rezeki. Nah,
Al-kasbul halal at-thayyib, jadi mencari rezeki yang halal dan thayyib, itulah Rasulullah. Jadi sebelum sampai ke keluarganya, Rasulullah berikan sebagian mereka yang punya hak. Tetapi tidak berarti memberikan semuanya sehingga keluarganya kelaparan, bukan. Tetapi sudah ada porsinya masing-masing. Karena itu apa yang kadang sering kita lakukan, Ustaz Eko, ketika kita sudah sampai ke rumah, kita diskusi sama keluarga. Yang satu setuju, yang satu tidak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Berapa persen Ustaz mungkin dari keuntungan beliau yang dikeluarkan untuk kalau itunya kita tidak tahu ya, karena Rasulullah memberikan haknya kepada fakir miskin. Tapi kalau mengikuti fikih kita ya 2,5 kan. Tapi kalau zaman itu Rasulullah tidak ada yang mengukur, tentu tidak ada yang mengukur. Tetapi Rasulullah memberikan haknya fakir miskin, kaum du'afa terlebih dahulu sebelum diberikan kepada keluarganya. Sehingga yang dimasukkan ke dalam mulut dan perut keluarganya itu sesuatu yang bukan hanya halal, tetapi juga thayyib. Itu rezeki yang halal dan thayyib itu ada pengaruhnya Ustaz ya pada karakter seseorang, termasuk pada anggota keluarga kita gitu. Dalam sebuah penelitian bahwa rezeki yang halal dan thayyib itu memberikan dampak yang sangat-sangat positif. Bisa difisikakan, bisa dikimiakan. Jadi seperti air ini kalau kita hadapi, dia yang ada di dalamnya ini akan berubah ketika yang menghadapi orangnya berbeda. Begitu juga dengan makanan, ketika masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, ke dalam anggota tubuh kita, dia akan dikemas sesuai dengan kondisi orang yang ada di dalamnya. Sama-sama minum teh dengan porsi gula yang sama, tapi dalam tubuh bisa bereaksi berbeda. Dokter kemudian menyebutnya ini bawaan genetik. Dokter menyebutnya kemudian ini menjadi over. Dokter menyebut macam-macam kan. Tetapi sesungguhnya di dalam penelitian itu bukan masalah mistis ya. Bukan masalah agama yang tidak bisa dirasionalkan. Tetapi justru bisa dirasionalkan. Kenapa Rasulullah ruqyah itu diantaranya juga dengan menggunakan air. Media air. Kemudian ada dengan media makanan seperti kayak kurma. Obat-obatan juga demikian. Karena apa? Karena dia akan memberikan respon yang berbeda. Sesuai dengan tadi itu halalan thayyiban tadi. Nah, saya mendengar juga di di warung makan Pak Puspo ya. Itu juga katanya sambelnya harus fresh. Itu termasuk bagian bagaimana memberikan pelayanan seperti dia memberikan makanan untuk dirinya sendiri. Itu syar'i betul. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi bukan sekedar sambal enak, tetapi juga fresh. Maka dalam Al-Quran itu lahman thoriyan. Jadi daging yang fresh, makanan yang fresh. Termasuk kalau dalam hal makanan halalan thayyiban, ya fresh itu masuk dalamnya. Maka di dalam hal jual beli, di dalam hal makanan, di dalam hal apapun itu, harus menisbahkan diri kita sebagai penjual seperti dia seorang pembeli. Itu. Dalam hal bertetangga, Rasulullah adalah orang yang bisa dicontoh dan harus dicontoh dalam hal bertetangga. Haknya bertetangga. Dari mulai yang mengucapkan salam siapa dulu, yang kecil ke yang besar, ya kan? Lalu kemudian yang berjalan kepada yang duduk, begitu seterusnya. Dalam hal sakit, Rasulullah hakul muslimi alal muslimi situ. Ada 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain, dan itu berbicara tentang hak bertetangga. Jika sakit maka dijenguk.
Jika dia mengucapkan salam, maka dijawab. Jika bersin, maka ucapkan alhamdulillah, kemudian kita menjawabnya. Begitu seterusnya. Sampai ketika kita meninggal, ketika saudara kita meninggal, maka hak kita untuk takziah dan ikut ke makam, mengantarkan untuk yang terakhir kalinya. Seperti itulah Rasulullah bertetangga. Bahkan sampai pesan Rasulullah kepada seorang sahabat, kalau kamu masak gulai, maka perbanyaklah kuahnya. Jadi itu hanya sekedar semacam kayak gini, Pak Ustadz Eko. Jadi jangan nanti kemudian kita masak ayam, kemudian ayamnya kita makan sendiri, kuahnya kita kasih tetangga, gitu ya. Jangan begitu. Jadi yang paling penting adalah semangat Rasulullah untuk berbagi. Bahkan sampai lan yajid raihatal jannah. Orang tidak akan mendapatkan bau surga. Ya. Ketika mendapati tetangganya tidak bisa tidur semalaman karena kelaparan. Sementara dia tidur sampai nggak dengar adzan karena kekenyangan. Itu. Jadi lan yajid raihatal jannah. Karena apa? Karena betapa dia jomplang dengan tetangganya. Itulah Rasulullah. Ada kepekaan sosial yang luar biasa, Ustaz, ya? Betul. Maka kalau orang Jawa mengatakan pager mangkok luwih becik ketimbang pager tembok. Ini sebenarnya adalah hadis Rasulullah yang kemudian dibahasakan dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, kepekaan sosial, kepedulian kepada tetangga sampai diibaratkan tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Bahkan sampai dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangga, melakukan tetangga sebaik mungkin. Lalu kemudian yang terakhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik. Jika tidak bisa, maka diam itu lebih baik baginya. Sehingga dalam bermuamalah, berinteraksi, bertetangga, orang lain yang dipikirkan. Kalau kita memiliki tetangga yang berakhlak luar biasa tadi, tentu kehidupan bertetangga jadi nyaman, Ustaz. Nyaman. Termasuk dalam perniagaan juga tadi. Betul. Keberkahan, kenyamanan dalam bertetangga, saling tuh. Kelihatannya kecil, Ustaz Eko. Kelihatannya cuma sekedar teh, kelihatannya sekedar, mohon maaf, misalnya di depan rumah kita ada pohon mangga, ada pohon jambu, gitu kan. Kemudian kita hanya sekedar kecil memberikan pohon jambu atau mangga diantar ke tetangga, itu sudah luar biasa. Bukan berarti bahwa tetangga nggak punya jambu, nggak bisa beli, bukan. Tetapi itulah hubungan kita dengan tetangga. Di situ terjadi komunikasi, di situ terjadi ikatan emosional antar tetangga, itu kan. Di situ terjadi simbol bahwa ketika saya datang ke rumahnya untuk memberikan sekedar mangga 1 atau 2 sesuai dengan yang bisa kita berikan, itu simbol bahwa di dalam hati kita dengan tetangga tidak ada masalah. Membuat tetangga menjadi nyaman, membuat tetangga menjadi tenang. Jadi kalau kita memiliki rumah yang tersendiri, Ya. eksklusif itu kurang afdol, Ustaz, ya? Kalau nggak ada tetangga, ya? Dalam konteks bertetangga, iya, tapi dalam konteks jadi sebenarnya sekarang ini kan ini lagi-lagi masalah teknologi, ya. Jadi tetangga virtual, nah, itu tetangga dunia maya, ya, lebih dekat. Jadi rumah kawan kita yang tersimpan di HP lebih dekat ketimbang depan rumah kita.
Iya kan? Pagar tembok dan pagar-pagar yang lain. Iya. Jadi kelihatannya rumah kita tinggi, ya, pagarnya tinggi, tapi sebenarnya kita ini bersosialisasi dengan banyak orang. Ini sekarang ya. Jadi justru orang yang ada di depan rumah kita kadang-kadang meninggal sampai 3 hari kita nggak ngerti. Karena kita sibuk dengan tetangga virtual tadi. Tetangga dunia, tetangga maya ini ya. Si maya ini kan ya, dunia maya, tetangga dunia maya, tetangga virtual tadi. Jadi ini juga perlu kita hati-hati. Karena sebenarnya ketika kita sakit bukan tetangga virtual. Bukan tetangga online. Tetangga fisikal ya. Tetangga fisikal yang di dekat-dekat kita itu. Bahkan sampai ketika 4 hari orang meninggal di rumahnya, ketahuan setelah bau busuk. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kebiasaan tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang dulu nggak ada HP, dulu nggak ada tetangga virtual, tetapi Rasulullah memberikan luar biasa peringatan kepada kita. Dihubungkan dengan kiamat, dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Salah satunya adalah dalam hal bertetangga. Oke. Mengingat sifat dan akhlak Rasulullah yang lain, misalnya dalam keluarga. Khairukum li ahlikum. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga kalian. Dan saya contoh seorang pemimpin keluarga yang paling baik di dalam keluargaku untuk kalian semua. Rasulullah ketika pulang dari sebuah perjalanan, ya, datang, kemudian tahu bahwa Aisyah, istri beliau, sudah dalam keadaan tidur. Rasulullah tidak mengetuk pintu untuk dibukakan pintu agar bisa masuk. Tapi Rasulullah menunggu di depan pintu sampai ketiduran. Luar biasa. Luar biasa. Kita bisa nggak ya? Kita barunya apa itu? Din gitu ya, suruh bukain pintu. Ya. Itu saya lakukan juga. Rasulullah nunggu depan pintu. Dalam hal berumah tangga, ketika Rasulullah bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah juga membanggakan cucu-cucunya, membanggakan anak-anaknya. Selayaknya kita manusia sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakek. Luar biasa. Bahkan Al-Husainu minni wa ana minhu. Husain itu darah dagingku, keturunanku, dan aku darinya. Artinya untuk menunjukkan bahwa Husain itu ya, cucunya itu membanggakan cucu. Itu manusiawi. Manusiawi. Dalam hal seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, masya Allah, kita tidak bisa meniru sesempurna itu. Kita tidak bisa sesabar Rasulullah. Dalam hal bisnis, dalam hal berkeluarga, bahkan panggilan sayang Rasulullah. Zaman itu belum ada panggilan sayang. Rasulullah sudah mengawalinya ya Humairah. Nah, itu sekarang jadi beb yang gitu ya. Pak Eko, Ibu manggilnya apa? Jadi kalau orang dulu belum ada panggilan-panggilan itu. Sahabat-sahabat yang lain di lingkungan masyarakat Arab itu manggilnya, misalnya Ustaz Eko punya anak namanya Samirah misalnya. Maka disebutnya dan dipanggil dengan ya Aba Samirah. Bapaknya Samirah. Kalau Pak Eko manggil istri menjadi Ummu Samirah. Tapi Rasulullah memanggilnya ya Humairah. Itu luar biasa loh. Dan visi Rasulullah bahwa di dalam berumah tangga kita boleh kok romantis-romantisan sama istri. Perlu banyak belajar ini. Perlu banyak belajar. Ya. Bahkan sampai ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan menikah. Lalu saya tanya,
Yang akan kamu nikah ini perawan apa janda? Kata sahabat tadi, bal thayyiban ya Rasulullah. Wah, janda Rasulullah. Padahal Rasulullah istri pertamanya adalah seorang janda. Tapi Rasulullah menganjurkan. Apa yang dianjurkan Rasulullah? Hala tazawwajta bikran. Wah, alangkah indahnya kalau kamu nikahi seorang perawan. Jangan janda lah. Tula ibuka wa tula ibuha. Itu ungkapan yang manusiawi saja. Iya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Alangkah indahnya kalau kamu menikahi seorang perawan. Ya, kenapa begitu? Karena perawan itu untuk diajak untuk bermain-main. Saya tidak ingin menjelaskan ini lebih karena ada beberapa versi ya. Jadi tula ibuka wa tula ibuha, saling bermain-main dalam hal keromantisan, dalam hal mohon maaf di belakang gitu ya. Jadi tentu berbeda. Maka Rasulullah menganjurkan hala tazawwajta bikran. Alangkah baiknya kalau kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam berumah tangga itu juga penting dan Rasulullah lakukan itu. Rasulullah manggil istrinya ya Humairah. Rasulullah juga memanggil cucu-cucunya dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan bahwa dia dengan cucunya itu adalah satu kesatuan. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita tiru dari Rasulullah, sebenarnya bisa. Kesabaran kita yang tidak bisa. Tidak sesempurna Rasul tapi berusaha saja. Betul. Tidak bisa sesempurna Rasulullah, tapi harus bisa kita lakukan. Sebisa yang kita mampu lakukan. Saya kira itu, Ustaz Eko. Yeah. Silakan Pak Eko, tak biarin aja nanti keburu dingin ya. Yeah, Bismillah. Kalau mendengarkan yang Ustadz sampaikan tadi, memang ya seperti saya harus jujur mengatakan perlu banyak belajar, Ustadz. Betul, tidak hanya jenengan, saya juga. Jadi banyak kekurangan yang kita miliki dari banyak hal tadi, dalam kepemimpinan, dalam hal berbicara atau berbisnis, dalam bertangga, juga dalam rumah tangga, saya kira. Jujur harus perlu belajar terus menerus. Dalam hal ibadah. Iya. Dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah ya. Yang tidak kalah penting juga dalam hal berakidah. Rasulullah itu sangat orang yang paling percaya dengan Allah. Orang yang paling percaya dalam hal akidah. Ketika suatu saat kita berbicara tentang akidah Rasulullah, tentang keimanan Rasulullah, ketika Abu Bakar dengan Rasulullah bersembunyi di sebuah gua, lalu kemudian ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Orang kafir Quraisy ini sudah mendekati kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar itu sudah betul-betul nyaris ketangkep. Rasulullah mengatakan, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, Allah bersama kita. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri Rasulullah. Bahkan di dalam diri Rasulullah itu, beliau tidak menyuruh Abu Bakar untuk melindungi. Justru malah beliau melindungi Abu Bakar dari rasa ketakutannya. Itulah seorang nabi. Bukan menyuruh anak buahnya, menyuruh ajudannya untuk melindungi kita. Enggak. Justru kita dalam posisi yang seperti itu harus ada di garda paling depan. Karena Rasulullah memiliki keimanan dan keyakinan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Rasulullah tidak pernah yang namanya khauf, hazan, takut, sedih, nggak ada. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah suatu saat ketika kita sholat, Pak,
Ketika kita sholat, lalu kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kebiasaan Rasulullah kemudian menghadap kepada jamaah. Ketika Rasulullah menghadap ke jamaah, Rasulullah bukan sekedar menghadap, tetapi Rasulullah mencoba untuk melihat jamaah mana yang kemarin datang, hari ini nggak datang. Yang dikhawatirkan umatnya, keyakinannya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah khawatir rezeki, tetapi kekhawatiran umatnya terkait dengan apa? Keyakinannya kepada Allah. Keyakinan umat kepada Allah. Lalu kemudian ketika dikatakan, ya Rasulullah si fulan itu sedang sakit. Rasulullah awwalu man zarahu. Rasulullah orang yang pertama kali mengunjunginya untuk menguatkan akidahnya. Itu. Sampai kemudian ketika terjadi gerhana, terjadi ini, apa yang disampaikan Rasulullah dalam hal akidah? Gerhana ini bukan karena kematian seseorang. Ya kan? Itu akidah. Kalau kita kan banyak mengaitkan gerhana dengan kejatuhan, kekuasaan, gerhana ini karena maksiat, tetapi Rasulullah bukan karena kematian, bukan karena kelahiran, tetapi betul-betul karena kekuasaan Allah. Ketika ada hujan yang lebat sekali, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, setelah hujan ini ada dua golongan, satu mukmin, satu kafir. Kata para sahabat, kok bisa begitu Rasulullah? Yang mukmin yang meyakini bahwa hujan ini Allah turunkan sebagai rahmat bagi umat manusia. Yang kafir, dia katakan bahwa orang yang setelah hujan kemudian dia jadi kafir karena apa? Berkeyakinan bahwa hujan ini turun karena ini, karena ini, karena ini. Jadi dalam hal berakidah kita kadang-kadang sangat ragu dengan kemampuan, dengan kekuasaan dan takdir Allah. Tapi mengikuti sekuat Rasulullah kita kadang-kadang goyah. Pada saat kita bangkrut, apalagi corona seperti ini ya, usaha nggak jalan, apa-apa nggak jalan, nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang kita merasa gelisah, kita merasa tidak punya sandaran. Maka tirulah Rasulullah. Ta'arraf fillahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di dalam bahagiamu, Allah akan mengenalimu dalam kesusahan. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mengalami masalah yang besar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ishtaddal amru laja'a ila shalah. Rasulullah itu kalau mengalami masalah yang besar, larinya kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan kepada kawan untuk curhat, tapi curhatnya kepada Allah. Nah, ada hal yang baru, Sateko. Sekarang ini kita banyak curhat di media sosial. Media, di status, ya kadang-kadang sedang tengkar sama istri, kemudian kita upload di status kita, ya. Hidup ini penuh cobaan, nah, gitu kan? Atau alangkah indahnya kalau punya istri yang solehah. Nanti istrinya juga sama, ya. Buat status. Apakah itu status WhatsApp, apakah di Instagram, apakah itu Facebook. Jadi ini sebenarnya terjadi kemusyrikan khafi yang tidak disadari. Kemusyrikan yang tersembunyi yang tidak disadari. Ketika kita ngupload status hanya untuk melampiaskan isi hati. Padahal harusnya itu kan kita mengadunya kepada Allah, bukan kepada sosial media. Nah, ini juga hal baru ini. Kalau nggak kita perhatikan, ya kan, begitu kita bertengkar sama tetangga, ya kan, lalu kemudian kita di status WhatsApp kita, repot ya kalau punya tetangga rempong, gitu kayak kira-kira. Repot ya kalau punya tetangga ini. Padahal sebenarnya, ya,
Kalau kita mau mengadu hanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi keluh kesah itu sampaikan kepada Allah. Allah itu punya anak, enggak usah. Tidak punya. Yeah. Punya istri? Enggak punya. Tapi Yeah. Allah maha kaya. Harta Allah enggak terhingga. Enggak punya anak, enggak punya istri. Mau diwariskan kepada siapa, Ustaz? Diwariskan kepada mereka-mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, tapi hartanya melimpah. Dan Allah punya sifat suka diminta. Hartanya Allah ini akan diberikan kepada mereka yang minta. Hartanya Allah akan diberikan yang mereka orang yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau zakat sekian, maka akan melahirkan harta yang menghadirkan atau mendatangkan harta yang sekian. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, hartanya melimpah, Allah suka diminta. Kenapa tidak minta kepada Allah? Allah nggak punya anak, Allah nggak punya istri. Allah, keberadaan Allah untuk menyelesaikan urusan manusia. Kenapa kita harus curhat di media sosial? Nah, itu bagian dari kemusyrikan khafi. Kemusyrikan yang tersembunyi, yang tidak kita sadari. Yang sekarang banyak berkembang di masyarakat kita, Ustaz. Betul. Karena itu nggak ada solusinya. WhatsApp nggak bisa ngasih solusi. Justru malah menambah masalah. Ketika apa? Ketika kawan kita membaca, wah ini mesti sedang ada masalah dengan keluarga. Wah ini mesti sedang ada masalah dengan tetangga. Kadang-kadang, misalnya ini ya, kalau saya melihat status kawan seperti itu, saya tanya, ada apa toh? Gitu. Karena bisa dibaca sebenarnya. Yeah. Ya kan? Ada emoji sedang menangis gitu. Ada apa toh gitu. Menangislah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Serahkan tetangga yang tadi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti oleh kaumnya, mengadu kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah. Subhanallah. Akhlak Rasulullah itu kalau kita cerita itu luar biasa. Serahkan kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, kaumku, umatku yang tidak taat, tidak tahu tentang siapa, apa, tentang Islam, tentang Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Tadi kalau yang pasang status tidak tahu itu masih bisa dimaafkan, Ustaz ya? Ya, tapi mulai setelah tahu ya, jangan pasang status lagi yang sifatnya lebih ke curhat. Curhatlah kepada Allah. Itu bagian dari musyrik khafi tadi, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Dan Rasulullah kalau kita ikuti dalam hal berakidah tadi, segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Maka apapun yang terjadi ketika keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau Pak Eko sering naik pesawat terbang, apa sih yang bisa dilakukan orang duduk di dalam pesawat terbang ketika terjadi sesuatu? Mau lari kemana? Mau lompat kemana? Rasulullah luar biasa dalam hal berakidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tawakal itu Allah berarti nyawa kita hubungkan sama Allah. Itu sudah Allah yang merekayasa. Pasrah. Allah yang akan berikan yang terbaik. Betul. Itu. Kita nggak tahu. Banyak rahasia yang hanya Allah yang tahu. Betul. Nah, saya kira dalam hal akidah itu masuk buahnya kalau kita bicara tentang Rasulullah. Karena khuluquhul Quran. Gimana Pak Eko? Alhamdulillah. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat, Ustaz, dari perbincangan ini, dan Alhamdulillah saya
menjadi terpacu untuk terus belajar mengenai sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan banyak lagi. Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada pemirsa kita. Amin. Dan menjadi amal baik Ustadz dan kita semuanya. Amin, 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 amin. Saya terima kasih juga sudah dikunjungi. Lain waktu kita bisa silaturahim, tidak terbatas pada hari ini. Bisa aja nanti saya ke Ustadz Eko atau Ustadz Eko kesini lagi. Ya kita diskusilah bareng-bareng. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz Eko. Sobat Sian, demikian tadi kami telah belajar banyak dari Ustadz Martin tentang sifat-sifat Rasulullah. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada kita semuanya bagaimana menjadi pribadi yang bisa meneladani Rasulullah SAW. Sobat sekalian, sekiranya channel ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.